Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah audit internal. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai perencanaan audit. Untuk itu, sebelum masuk ke tahap pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari yang pertama saya sendiri, yaitu Syafrilia Nabila Zamzami, NIM 19 10 42 10 13, dan yang kedua teman saya yang bernama Yuri Keputri, NIM 19 10 42 10 17. Baik, saya akan menjelaskan pendahuluan perencanaan audit. Pendahuluan penilaian risiko merupakan bagian penting pada perencanaan audit, sehingga pelaksanaan audit dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Proses audit internal terdiri dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan beserta pemantauan tindak lanjut. Berdasarkan standar kinerja 2200 tentang perencanaan penugasan, disebutkan bahwa auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang meliputi tujuan, ruang lingkup dan waktu penugasan, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Untuk itu, tujuan utama proses perencanaan audit adalah merancang pendekatan audit yang akan dilaksanakan agar memberikan jaminan bahwa audit dilakukan secara efektif dan efisien. Tahapan perencanaan audit ada 3. Yang pertama, survei pendahuluan. Yang kedua, persiapan penugasan. Dan yang ketiga, pemilihan auditi. 1. Pemilihan auditi. Pemilihan auditi merupakan salah satu bagian dari tahap perencanaan untuk menyusun perencanaan penugasan audit untuk jangka pendek dan jangka panjang yang dapat dilakukan dengan pemilihan secara sistematis, audit secara ad hoc, dan permintaan audit yang berasal dari direksi, komite audit, dan auditi. Dalam pemilihan auditi secara sistematis, saat ini SKAI lebih menggunakan metode audit internal berbasis resiko, sehingga dalam pemilihan auditi ditentukan dengan tahapan yang dimulai dari identifikasi audit universe, menetapkan faktor resiko dan skala prioritas, pemberian skor dan ranking, serta pemilihan auditi. 1.1 Identifikasi audit universe. Audit universe merupakan kumpulan dari semua auditable unit audit yang layak menjadi auditi tersendiri, misalnya kegiatan, bagian, divisi, instansi, proyek. Contoh unit yang layak menjadi auditi adalah sebagai berikut. A. Proyek, misalnya pembangunan fisik gedung, pengembangan produk. B. Struktur organisasi, misalnya kantor pusat, kantor cabang. Aset, misalnya aset tetap, kas, persediaan. D. Kegiatan, misalnya kepanitiaan, fungsi, proses. Contoh penerapan audit universe pada perbankan terdiri dari kantor pusat, cabang, dan divisi yang merupakan pendekatan struktur dengan dikombinasikan proyek pengembangan produk, misalnya e-money yang merupakan pendekatan proyek dan kegiatan kredit merupakan pendekatan kegiatan. 1.2 Menetapkan faktor risiko dan skala prioritas. Faktor risiko adalah kriteria, kategori, atau faktor yang digunakan untuk menggambarkan kondisi risiko yang ada di dalam instansi. Faktor risiko utama yang biasanya digunakan dalam sistem scoring adalah 1. Kecukupan sistem pengendalian internal. Yang kedua, sifat transaksi. Yang ketiga, jangka waktu penerapan sistem pengendalian internal. Yang keempat, sistem lingkungan operasional. Yang kelima, keamanan sumber informasi secara fisik. Yang keenam, kecukupan pengendalian dan audit secara langsung oleh manajemen. Yang ketujuh, hasil audit dan kebijakan manajemen terdahulu dan responsivitas manajemen terhadap isu yang harus ditindaklanjuti. Yang kedelapan, ketersediaan SDM, serta yang kesembilan, pandangan dari manajemen. Contoh dalam menerapkan tahapan ini adalah SKAI PT Ojolali menggunakan faktor risiko yang terdiri dari kondisi pengendalian internal, besarnya dana yang dikelola,
kompetensi, dan integritas pimpinan, dan respon terhadap temuan audit sebelumnya. Untuk menyederhanakan, asumsikan audit universe hanya memiliki 5 unit yang layak menjadi auditi sendiri, yakni bagian logistik, proyek, gedung, kantor cabang 1, kantor cabang 2, dan bagian penjualan. 1.3 Pemberian skor dan peringkat. Selanjutnya pada tahapan pemberian skor, auditable unit diberikan skala antara 1 sampai 5, di mana skala 1 menunjukkan resiko paling rendah dan skala 5 menunjukkan resiko paling tinggi. Langkah-langkah untuk melakukan penilaian pada setiap faktor risiko yaitu A. Membuat skala angka tertentu, misalnya untuk menyajikan informasi mengenai tingkat signifikasi risiko yang terjadi pada unit audit, maka dibuat skala dari 1 sampai 5. B. Melakukan asesmen atas masing-masing faktor pada setiap unit audit, yaitu menyusun auditi melalui perhitungan jumlah risiko yang paling tinggi ke jumlah risiko yang paling rendah. Berikut ini merupakan contoh soal tabel asesmen terhadap faktor risiko PT Ojo Lali. Berdasarkan tabel di atas, urutan-urutan faktor risiko dapat dikelompokkan ke dalam auditable unit berisiko tinggi, sedang, dan rendah. Peringkat auditable unit dari PT Ojo Lali adalah sebagai berikut. 1. Bagian logistik skornya 18, kedua, kantor cabang 2 skornya 14, yang ketiga, proyek gedung skornya 13, yang keempat, kantor cabang 1 skor unitnya 12, yang kelima, bagian penjualan skornya 8. Jadi dari perankingan tersebut dapat digunakan sebagai program audit tahunan dengan memprioritaskan auditi yang memiliki risiko tinggi, yaitu di bagian logistik dengan skor 18 dibandingkan faktor risiko yang lain. 1.4 Pemilihan auditi. 1. Penentuan rencana dan jadwal audit didasarkan pada penyesuaian peringkat auditable unit dengan sumber daya audit yang tersedia. 2. Jika anggaran dan personel yang tersedia hanya cukup untuk mengaudit sebagian unit auditi, maka pemilihan unit sebaiknya mendahulukan unit yang memiliki risiko tertinggi. Yang ketiga, sebagai contoh, SKAI memiliki personel auditor dengan jumlah orang hari yang tersedia sebanyak 80 hari. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk mengaudit kelima unit tersebut yaitu bagian logistik 40 hari, kantor cabang 1 15 hari, kantor cabang 2 15 hari, proyek gedung 10 hari, dan bagian penjualan 10 hari. Dan untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 1. Bagian logistik 40 hari. 2. Kantor cabang 1 15 hari. Yang ketiga, proyek gedung 10 hari. Yang keempat, kantor cabang 2 15 hari. Yang kelima, bagian penjualan 10 hari. Jadi, unit yang kita pilih adalah 4 auditi yang memiliki resiko yang paling tinggi, yaitu bagian logistik 40 hari. Kantor cabang 1 15 hari, kantor cabang 2 15 hari, proyek gedung 10 hari dengan total waktu 80 hari audit orang. Jika auditor ingin mengaudit seluruh unit tetapi dengan jumlah tenaga yang sama, maka alokasi waktunya disesuaikan dengan proporsi masing-masing skor dengan total seluruh skor. Berikut merupakan perhitungan alokasi sumber daya unit auditi. Bagian logistik dengan skor resikonya 18 dan untuk skor resikonya 27% ini didapatkan dari 18/65, serta untuk perhitungan hari auditnya 22 ini didapatkan dari 27% dikalikan dengan 80 hari dan ketemu hasilnya 22 hari. 22 hari ini merupakan hasil pembulatan. Untuk perhitungan kantor cabang 2, proyek gedung, kantor cabang 1, dan bagian penjualan itu perhitungannya sama seperti bagian logistik. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yurika Putri NIM 1017. Selanjutnya, persiapan penugasan audit. Pada tahap ini dimulai dengan penunjukan tim yang akan terlibat dalam suatu penugasan oleh SKI dengan tujuan agar tim yang akan melaksanakan tugas mempunyai payung hukum yang kuat bahwa tim melaksanakan perintah atas perintah atasan dan bukan karena kepentingan pribadi. Dalam persiapan penugasan tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penerbitan surat tugas. Fungsi pokok surat tugas ini adalah pemberitahuan kepada audite
bahwa akan dilaksanakan penugasan audit di unit dan tim-tim yang akan terlibat dalam penugasan. Surat tugas ini sebaiknya diterima sebelum tanggal pelaksanaan agar auditor mempersiapkan diri baik secara personal maupun data yang dibutuhkan agar semua berjalan dengan efektif. Adapun isi dari surat tugas tersebut, yang pertama dasar audit yang menjelaskan alasan pelaksanaan audit, yakni bersifat rutin atau karena permintaan khusus. Yang kedua, tujuan audit, berisi tentang penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan audit. Yang ketiga, ruang lingkup audit, yaitu menguraikan tentang lingkup atau area yang diperiksa oleh auditor. Yang keempat, objek dan lokasi audit, meliputi objek audit dan tempat unit kerja yang akan diaudit. Yang kelima, periode audit, menginformasikan kepada auditor mengenai jangka waktu kegiatan yang diaudit. Yang keenam, waktu pelaksanaan audit, untuk menjelaskan periode yang diperlukan oleh auditor untuk menyelesaikan penugasan audit. Dan yang ketujuh, susunan tim audit, yakni tim-tim yang akan terlibat dalam penugasan tersebut. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penugasan audit yaitu koordinasi dengan auditor lain. Koordinasi atau kerjasama audit akan bermanfaat bagi semua pihak karena dapat menghindari penugasan audit yang tumpang tindih. Artinya, jika ada objek yang diaudit sama, maka tim yang ditugaskan pada periode tersebut meminta penjelasan kepada lembaga audit sebelumnya agar mendapat gambaran mengenai audit yang akan diaudit. Yang ketiga, pemberitahuan kepada auditor. Komunikasi dengan auditor sebelum dilaksanakan penugasan lapangan sangat diperlukan agar memberikan auditor waktu untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan sebelum penugasan, baik berupa dokumen dan staf-staf yang akan terlibat. Dalam hal ini juga auditor dapat mengajukan keberatan terkait waktu dan jadwal pelaksanaan audit. Nah, dengan demikian, komunikasi berperan penting agar proses audit dapat berjalan efektif tanpa mengganggu aktivitas reguler auditor dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Yang keempat, pengumpulan informasi umum. Dalam melakukan persiapan audit, SKAI perlu melakukan koordinasi rencana audit dan pengumpulan serta penelaahan informasi umum mengenai objek yang akan diaudit. Yang kelima, penyusunan rencana penugasan. Di dalam penyusunan perencanaan penugasan audit yang tepat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, melakukan koordinasi tim. Yang kedua, menentukan jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menyusun format baik berupa isi laporan yang diinginkan dan lain sebagainya. Yang keenam, penyiapan program audit. Dalam tahap ini, tim auditor perlu menyusun isi program audit yang meliputi tujuan dan prosedur audit yang akan dilaksanakan. Nah, program audit tersebut berisikan seperangkat prosedur analitis atau langkah-langkah audit dalam rangka pengumpulan dan pengujian bukti audit, serta memberikan opini tentang efisiensi, efektivitas, dan ekonomis aktivitas yang diaudit. Ada beberapa kriteria program audit yang telah disusun dengan baik. Yang pertama, rencana yang sistematis untuk setiap fase pekerjaan. Yang kedua, alat pengendalian diri dan mengevaluasi kemajuan pekerjaan audit. Yang ketiga, alat yang dapat digunakan oleh supervisor dan manajemen audit. Yang keempat, bantuan untuk pelatihan bagi staf yang belum berpengalaman. Yang keenam, bantuan untuk supervisor dan manajemen audit yang memungkinkan pengurangan jumlah audit langsung yang diperlukan. Yang keenam, bantuan untuk membiasakan diri bagi auditor selanjutnya mengenai sifat pelaksanaan pekerjaan yang sebelumnya. Survei pendahuluan. Survei pendahuluan merupakan bagian penting dari proses audit yang dilaksanakan dan menjadi alat bagi auditor untuk mendapatkan pemahaman mengenai wawancara, informasi, dan perspektif yang digunakan untuk mendukung tujuan audit. Nah, tujuan survei pendahuluan yang efektif adalah untuk mengidentifikasikan area-area beresiko tertinggi dan memberikan penilaian awal mengenai proses pengendalian internal.
Dari hasil survei pendahuluan tersebut adalah pengembangan proses program audit yang berfokus pada bidang resiko tertinggi dan dapat melaksanakan audit agar hasil audit dapat memberikan manfaat bagi audite dan organisasi secara keseluruhan. Dalam survei pendahuluan biasanya terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, studi awal. Di studi awal ini melibatkan pemeriksaan semua informasi yang tersedia bagi auditor tanpa menghubungi pihak audite. Informasi yang diperoleh harus digunakan untuk mengembangkan daftar pertanyaan untuk pertemuan pendahuluan atau wawancara. Yang kedua, pertemuan pendahuluan. Personal kunci audite harus dicek dan diperhatikan untuk memastikan bahwa auditor berkonsultasi dengan personel yang tepat dan benar untuk mendapatkan informasi selama audit. Selain itu juga, auditor harus menentukan lingkup audite yang perlu untuk mendapat perhatian yang besar. Yang ketiga, pengumpulan informasi rinci. Pada tahap ini akan dilakukan pemeriksaan dokumen, mengamati operasi, mewawancarai personel kunci, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman tentang operasi audite, laporan keuangan, undang-undang, peraturannya, kebijakan dan prosedur, serta dokumen dan kontraknya. Yang keempat, penilaian risiko. Penilaian risiko dapat dilakukan dengan menyusun nilai prioritas dari masing-masing komponen. Nah, untuk mencapai tujuan dari survei pendahuluan diperlukan teknik pendekatan yang tepat. Pendekatan teknik audit terbagi menjadi dua. Yang pertama, on-desk audit, yaitu langkah survei pendahuluan yang dilakukan di tempat SKI-nya. Dan yang kedua, on-site audit, yaitu dilakukan di tempat audite atau di lapangan tempat penugasan tersebut. Baik, terima kasih. Itu saja materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.